Yo, what's up Zil? Buat teman-teman yang di rumah, buat teman-teman yang di sini juga, sekali lagi gue mau sapa, what's up Zil? Ya, hari ini kita ibadah online lagi, nggak apa-apa teman-teman. Dimanapun kita ibadah, entah kalian lagi nonton video ini, entah lagi di mobil, entah lagi di kantor, entah lagi di rumah, entah hari Minggu, hari Senin, Tuhan ada 24 jam 7 hari teman-teman. Dia ada selalu buat kita, apapun yang kita alamin teman-teman, Tuhan selalu ada. Waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik buat kita. Apapun yang lagi kita alamin, apapun yang lagi kita pergumulin, apapun yang lagi kita takutin, hari ini gue mau ajak teman-teman untuk percaya sama Tuhan, untuk serahin iman kita ke Tuhan, untuk believe in Him. Apapun yang teman-teman lagi alamin, mari datang ke Tuhan. Mari percaya lagi sama Tuhan. Mari kembali lagi sama Tuhan. Seperti anak yang kembali sama papanya. Percaya teman-teman, Tuhan akan terima kita. Tuhan akan terima kita seperti anaknya teman-teman. Oh, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu dengan hati kami. Ini kami Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan kepadamu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik Tuhan. Oh, kami percaya, kami sungguh percaya Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik buat setiap kami. Janji-Mu selalu nyata, selalu baru setiap hari Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan imanmu teman-teman. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati
percaya, sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Oh, Kau merancangkan yang terbaik buat setiap kami, tidak pernah berubah, tidak pernah gagal, tidak pernah sia-sia Tuhan. Oh, kami percaya, kami bersamamu, kami di dalammu, kami bersamamu Tuhan. Lewati musim hidup kami tak sendiri, kami bersamamu Tuhan. Kami bersamamu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelebihan, dengan segala masalah, dengan segala dosa kami Tuhan, dengan segala yang kami sudah lakukan, dengan segala yang belum kami lakukan, yang belum kami capai Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang terima kami apa adanya. Kami mempunyai Bapa yang selalu berserta kami Tuhan. Bahkan di saat kami merasa kami sendirian, kami merasa insecure Tuhan, banyak yang lebih sukses dari kami, banyak yang lebih berhasil dari kami. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini kami gak sendiri, kami gak mikirin semuanya sendiri Tuhan. Ada satu pribadi yang selalu peduli sama kami, yang tahu yang terbaik buat kami, teman terbaik kami, yaitu Engkau Tuhan. Kau adalah teman kami, Kau adalah Bapa kami, Kau adalah pribadi yang selalu ada buat kami Tuhan. Dan hari ini seperti anak yang kembali kepada bapaknya, kami mau kembali kepadamu. Biar Tuhan hari ini, kalau hari ini kami mungkin bergumul sendiri, berjuang sendiri, merasa takut Tuhan, tapi hari ini kami mau serahkan semua kepadamu. Ini kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau terima kami apa adanya, Kau terima kami tanpa syarat Tuhan. Dan hari ini kami serahin hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, kuliah kami, keluarga kami, sakit kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, waktu-Mu pasti yang terbaik. Mungkin waktu kami beda Tuhan sama orang lain, tapi kami percaya waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini kami mau beri yang terbaik Tuhan di hidup kami. Kamu beri yang terbaik Tuhan di hari-hari kami, saat kami kerja, WFH, WFO, saat kami kuliah online, offline, kerja, sekolah online, offline. Kamu beri yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan sediakan yang terbaik juga buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya.
Amin. Amin. Jadi, Shalom. Satu kali ada seorang anak muda usia 20-an tahun datang kepada saya dan berkata, "Kak, saya masuk pada periode di mana saya bingung dengan apa yang harus saya pilih di dalam hidup saya. Terlebih di masa krisis, masa yang sulit saat ini, saya semakin kacau, Kak, dan saya semakin galau. Semua rencana yang saya susun, semuanya nggak ada yang terwujud. Dan bahkan hari lepas hari saya semakin gelisah, saya semakin tertekan, dan saya sampai pada satu titik saya tuh betul-betul tidak tahu, Kak, apa yang saya pengen, apa yang saya harus lakukan, dan apa yang sesungguhnya menjadi arah di dalam hidup saya." Kesempatan ini, bolehkah saya bertanya kepada setiap pribadi Anda, berapa banyak di antara kita yang mengalami perasaan dan pergumulan yang sama dengan anak muda ini? Hari ini saya mau ajak untuk kita sama-sama merenung dan masuk lebih dalam kepada apa yang sesungguhnya menjadi pertanyaan-pertanyaan fundamental dan pertanyaan-pertanyaan sangat signifikan di dalam hidup setiap pribadi kita. Dan saat itu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan anak muda ini dengan pertanyaan berikut. Untuk bisa menjawab pertanyaan kamu, apa yang sebetulnya kamu inginkan di dalam hidup ini? Apa yang menjadi arah yang benar? Saya mau tanya, yang lebih penting adalah pertanyaan apa yang saya inginkan atau apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kamu. Nah, hari ini saudara, saya mau ajak untuk kita tanya diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena untuk kita mendapatkan jawaban yang sejati tentang apa yang saya inginkan di dalam hidup saya, apa yang menjadi arah yang benar, apa yang sesungguhnya yang harus saya lakukan di dalam hidup saya, kita harus terlebih dulu menjawab pertanyaan, apa sesungguhnya yang Allah inginkan di dalam hidup saya. Nah, itulah sebabnya hari ini, ya, boleh tampilkan supaya saya bisa lihat. Saya ajak untuk kita sama-sama merenungkan bagaimana cara menemukan panggilan Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara, ya, kenapa pertanyaan ini sedemikian penting? Ya, karena the greatest life discovery is to find the will of God. Ya. Penemuan hidup terbesar adalah menemukan kehendak Allah. Kenapa demikian? Karena saat kita menemukan kehendak Allah, kita berada on track di dalam jalurnya Allah. Kita hidup di dalam dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan.
dan kita hidup beroleh anugerah Allah karena sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah sebabnya kepuasan hidup terbesar adalah hidup di dalam kehendak Allah. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah mencurahkan anugerahnya dan kita beroleh sukacita. Kita beroleh kepuasan, kita beroleh damai sejahtera. Dan enggak berhenti sampai di situ, saudara. Kesuksesan hidup terbesar adalah menyelesaikan kehendak Allah. Sukses bukan semata diukur secara mutlak oleh keberhasilan materi. Walaupun, saudara, saat kita hidup di dalam kehendak Allah, Tuhan bisa berkati kita secara materi. Tetapi sesungguhnya yang terutama, saudara, ketika kita hidup dalam kehendak Allah, baik kaya atau miskin, kita menyelesaikan kehendak Allah. Itulah sukses yang sejati. Dan itulah sebabnya manusia yang pernah hidup di bumi ini, yang paling sukses sepanjang sejarah dan bahkan sampai akhir zaman adalah Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang sempurna menyelesaikan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Itulah sebabnya sebelum menghembuskan nafas terakhir, Yesus berkata, "Sudah selesai." Apanya yang selesai, saudara? Kehendak Bapa di dalam hidup Yesus diselesaikan oleh Yesus dengan mati di atas kayu salib. Nah, itulah sebabnya saya ajak setiap kita untuk sama-sama kita menangkap ini. Supaya kita bisa hidup di dalam panggilan Allah di dalam hidup kita. Untuk menemukan panggilan Allah ini adalah suatu proses panjang, bahkan bertahun-tahun. Tetapi hari ini kita mau mengerti ya bagaimana caranya supaya setelah kita ngerti caranya kita akan menempuh menjalaninya sepanjang hidup kita. Mari saya ajak kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari saya ajak kita tundukkan kepala sejenak. Bapa, berbicaralah Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mengerti isi hati-Mu. Kami mau mengerti kehendak-Mu. Bukakan kebenaran ini dan kami izinkan Roh Kudus yang mewahyukan kepada setiap kami. Karena kami datang dengan haus dan lapar. Di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata, setiap kita ini diciptakan oleh Allah ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Sekarang pertanyaannya, apa itu pekerjaan baik? Pekerjaan baik di sini ya, apakah berarti kita lakukan kegiatan sosial? Ya bagi-bagi kepada orang miskin. Ya, itu bisa termasuk saudara. Tetapi sesungguhnya pekerjaan baik di sini artinya di dalam bahasa Yunani adalah agathos ergon. Apa itu agathos ergon, saudara? Agathos ergon adalah sesuatu hal, sesuatu pekerjaan, sesuatu hal yang perlu dilakukan, sesuatu tindakan yang Allah sudah persiapkan, sesuatu misi, sesuatu yang Allah sudah tentukan bagi setiap pribadi orang yang percaya kepadanya, yang harus diselesaikan oleh pribadi itu. Jadi firman Tuhan berkata, setiap kita diciptakan itu sudah satu paket
dengan agathos ergon setiap pribadi kita, saudara. Saya mau tanya, saudara, ketika saudara mendengar nama Nuh, apa yang ada di benak saudara? Ya, langsung saudara ingat dengan bahtera. Karena itulah agathos ergon yang Allah sudah sediakan bagi Nuh. Dan Alkitab berkata, ini sudah dipersiapkan bahkan sebelum dunia dijadikan, saudara. Sebelum permulaan zaman, sebelum Kejadian 1 ayat 1, Allah sudah ada di benaknya dan sudah persiapkan satu hari akan lahir seorang bayi yang akan diberi nama Nuh, dan aku sudah persiapkan bahwa dia akan menyelesaikan misi membuat bahtera. Apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata Musa? Nama Musa. Ya, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan itu sudah Allah persiapkan sebelum Musa dilahirkan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Itulah agathos ergonnya Musa. Apa yang ada di benak saudara ketika mendengar nama Yosua? Ya, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Itulah agathos ergonnya Yosua dan seterusnya. Saudara bisa sebutkan agathos ergonnya Daud, agathos ergonnya Daniel, bahkan sampai agathos ergonnya Yesus, saudara. Sebelum Yesus lahir di kandang domba itu, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dan Allah sudah menentukan bahwa sebelum Yesus lahir, Yesus diciptakan untuk tergantung di atas kayu salib di Golgota. Nah, boleh saya ajak saudara untuk setiap kita tanya diri sendiri. Berapa banyak di antara kita yang sudah menemukan apa agathos ergon Allah bagi saya secara pribadi? Tahu nggak saudara? Allah sudah persiapkan dan Allah sudah buat itu ada satu paket bahkan sebelum kita dilahirkan. Cuma pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang sudah menemukan agathos ergon saya pribadi? Nah, hari ini saudara, saya mau ajak untuk kita pahami bahwa Alkitab menyebut ada 3 tingkatan orang Kristen. Yaitu, aku berbicara kepada kamu hai anak-anak, aku berbicara kepada kamu hai orang muda, dan aku berbicara kepada kamu hai bapak-bapak. Nah, saudara, ternyata untuk kita mengenali, bertumbuh di dalam panggilan kita, agathos ergon yang Tuhan sudah persiapkan, itu adalah suatu proses pertumbuhan. Bagi kita yang masih baru atau kita masih dalam proses bertumbuh mengenal Tuhan di tahapan awal, artinya kita masih anak-anak rohani, maka kita menerima panggilan umum, yaitu apa saudara? Setiap orang percaya harus menerima panggilan ini, yaitu untuk kamu akan kujadikan penjala manusia. Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Oh, itu panggilan fundamental saudara. Kita harus menerima panggilan itu. Dan secara praktis saudara, di dalam pelayanan kita melayani apa yang Tuhan percayakan di depan kita. Itulah sebabnya kita yang masih baru, mari kita melayani. Apapun yang kita bisa lakukan, ada pribadi jiwa-jiwa yang Tuhan sediakan, anggota keluarga, tetangga, teman-teman, kita layani saudara. Karena itulah yang menjadi panggilan umum untuk kita menjadi penjala manusia. Nah, seiring kita bertumbuh di dalam Tuhan, saudara, kita menjadi orang muda, ada panggilan yang lebih spesifik. Karena kita, saudara, bukan berarti panggilannya berubah. Tapi maksudnya begini, saudara.
kita tetap menjadi penjala manusia. Kita tetap menjadi serupa dengan Kristus, tetapi kalau orang muda lebih spesifik di dalam bidang apa? Di dalam area apa? Atau di dalam kelompok usia tertentu yang mana? Atau di dalam pekerjaan atau tindakan yang bagaimana? Nah, saudara, karena melalui bidang yang spesifik itu atau hal tertentu yang spesifik itu, Tuhan memakai kita menjadi semakin tajam dan lebih spesifik. Dan ketika kita terus bertumbuh, kita akan menemukan panggilan yang unik. Apa itu panggilan unik, saudara? Panggilan yang Tuhan sediakan khusus bagi satu nama, yaitu nama tertentu yang Tuhan tidak sediakan bagi yang lain. Saudara bisa bayangkan kenapa Musa yang Tuhan pilih memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena hanya Musa yang mengerti budayanya istana Mesir, saudara. Itulah sebabnya Tuhan persiapkan Musa dari kecil hidupnya di dalam istana. Musa mengerti dan Musa kenal siapa itu orang-orang dalam istana. Dan tidak ada nama lain yang Tuhan berikan kecuali Musa untuk mengerjakan agathos ergon itu. Nah, saudara, saya ajak untuk setiap kita bertumbuh mencapai panggilan yang unik ini. Panggilan yang Tuhan sediakan secara pribadi kepada satu nama, yaitu nama setiap pribadi kita. Jadi saudara, panggilan itu ada panggilan general, ada panggilan spesial, dan panggilan yang unik. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus hidup di dalam agathos ergon? Ya, firman Tuhan berkata, karena Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, saudara, kehendak Allah adalah supaya kita mengerjakan agathos ergon. Dan yang kedua, saudara, karena kita ini buatan Allah. Wow, saudara. Di dalam bahasa Yunaninya ini disebut poiema. Dari kata poiema inilah lahir kata poem, syair, puisi, saudara, di dalam bahasa Inggris. Jadi, saudara tahu nggak artinya? Di dalam Kejadian 1 sampai pasal 2 itu, Allah berfirman hari pertama jadilah terang. Lalu selanjutnya hari kedua Allah berfirman, sampai hari kelima Allah berfirman. Tetapi hari keenam waktu Allah menciptakan manusia, Allah berpuisi, saudara. Dan saudara, poema di sini artinya, saudara, masterpiece. Ini adalah saudara dan saya mahakarya Allah. Ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Dan itu dibuktikan dengan Allah menciptakan setiap pribadi kita dengan tujuan, dengan agathos ergon yang Tuhan sudah persiapkan. Saudara, kalau kita menangkap ini, kita mengerti ini, saudara, maka kita enggak akan mau menyia-nyiakan hidup kita. Kita enggak akan mau, saudara, ya, membuang diri kita di dalam kenikmatan dosa yang membinasakan. Tetapi kita akan hidup menurut kehendak Allah sesuai dengan apa yang Tuhan sudah persiapkan. Nah, saudara sekalian, setiap pribadi kita Tuhan ciptakan unik. Itulah sebabnya cara Allah memanggil setiap kita juga unik. Karena Allah sudah persiapkan kita untuk kita semua menjadi pemimpin. Karena kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk kita memberitakan perbuatan Allah di dalam setiap bidang di mana Tuhan mengutus kita, saudara. Mari kita lihat, saudara, bagaimana cara Allah memanggil. Ada 4 jenis, saudara. Yang pertama adalah dengan cara halilintar. Ini terjadi pada Paulus, saudara. Tiba-tiba Allah menyatakan dirinya muncul, saudara, begitu terang sampai Paulus buta, saudara. Itu adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri Paulus yang sedemikian ekstrim. Kenapa demikian, saudara? Karena Paulus, waktu zamannya masih Saulus namanya, adalah jenis orang yang ekstrim, saudara. Dia adalah seorang pemimpin agama yang menganiaya bahkan membunuh murid-murid Kristus. Dan dia memimpin pemberontakan dan saudara, dia melakukan hal-hal yang merusak dan memperdaya murid-murid Kristus saat itu, saudara. Nah, orang-orang demikian Allah lakukan memanggil mereka dengan cara ekstrim. Ya, saudara, apa maksudnya halilintar ini? Halilintar itu bisa berupa kecelakaan, saudara. Saya ketemu dengan orang-orang yang hari ini melayani Tuhan, itu dulunya dipanggil karena kecelakaan, saudara. Hari ini ginjalnya tinggal 1, saudara. Setelah dia mengalami kecelakaan hebat, dia harus bed rest total berminggu-minggu. Baru dia bertobat, saudara. Ada lagi, saudara, ya, karena dia ditinggal sama orang-orang yang dia kasihi, saudara. Kejadian-kejadian ekstrim, saudara. Ada lagi yang karena halilintar itu sakit keras, ya. Sampai harus, saudara, kehilangan banyak hal, sampai harus menderita secara berkepanjangan baru bertobat, saudara. Nah, saya ajak saudara setiap kita secara pribadi, waktu kita membahas ini, coba tanya diri sendiri, bagaimana cara Allah memanggil saya? Apakah dengan cara halilintar ini? Berapa banyak di antara kita yang Tuhan panggil dengan cara halilintar? Ya. Nah, yang kedua, cara Allah memanggil kita dengan kita berjalan melewati pintu-pintu yang terbuka. Di dalam Alkitab kita menemukan Esther, saudara. Tuhan bukakan pintu demi pintu, saudara. Dari kontes kecantikan, sampai menjadi ratu, sampai menjadi, saudara, alat di tangan Tuhan yang siap mati, melakukan pendekatan terhadap raja, supaya kehendak Allah digenapi di negeri itu. Dan pintu-pintu Tuhan bukakan. Nah, saudara, di dalam prakteknya, saudara, ya, berapa banyak kita yang ketemu Tuhan Yesus oleh karena Tuhan bukakan pintu melalui teman kita diajak retreat, ya. Dan berapa banyak kita juga ternyata terus bertumbuh di dalam panggilan, ya. Ternyata kita punya hobi, ya, main musik, saudara, atau bernyanyi, dan Tuhan bukakan pintu kita melayani Tuhan, ya, di dalam tim profetik. Tuhan bukakan pintu demi pintu dan kita bertumbuh di dalam panggilan Tuhan. Nah, saudara, berapa banyak di antara kita yang menerima panggilan jenis kedua ini? Dan yang ketiga, saudara, adalah panggilan sejak lahir. Inilah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Karena jauh sebelum Yohanes Pembaptis lahir, kelahiran Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi, saudara, sebelum Yohanes Pembaptis lahir dan saat Yohanes Pembaptis lahir, orang tua Yohanes Pembaptis itu sudah menerima panggilan itu. Dan Yohanes Pembaptis lahir dan bertumbuh di dalam panggilan itu.
Nah, saudara, saya ketemu beberapa anak hamba Tuhan mengalami jenis panggilan ketiga ini. Ya, orang tuanya sudah sejak sebelum anak itu lahir sudah mempersembahkan. Kalau ada anak itu milik Tuhan. Ya, dan anak-anak ini setelah lahir hidup di dalam panggilan Tuhan. Tidak selalu semuanya anak-anak hamba Tuhan. Karena ada juga anak-anak saudara yang menjadi anak-anak nazar saudara. Walaupun orang tuanya bukan orang yang sepenuh waktu melayani Tuhan di gereja, tetapi saya ketemu dengan orang-orang yang orang tuanya karena sudah sekian tahun enggak hamil, enggak menghasilkan keturunan saudara. Sampai orang tuanya berdoa, Tuhan, itu seperti Hana saudara. Waktu melahirkan Samuel. Kalau Tuhan kasih saya anak itu milik Tuhan. Saya persembahkan kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya anak itu sejak lahir, saudara, sudah menerima panggilan. Dan dia hidup di dalam panggilan itu. Berapa banyak saudara yang menerima panggilan jenis ketiga ini? Dan jenis yang keempat adalah kesadaran yang berkembang. Seiring berjalannya waktu, ya, walaupun grafiknya tidak selalu mulus, saudara, bahkan cenderung grafiknya fluktuatif, turun begitu dalam, lalu naik begitu ya curam, dan turun lagi dan naik lagi. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita bertumbuh di dalam kesadaran, oh ternyata Tuhan bawa saya arahnya ke sini. Nah, saudara, saya pribadi adalah jenis yang keempat ini. Berapa banyak saudara yang menerima panggilan Tuhan dalam jenis yang keempat ini? Nah, apapun jenis panggilan yang Tuhan lakukan dengan cara pertama atau kedua atau ketiga atau keempat, tetapi yang terpenting di sini adalah apakah kita hidup di dalam panggilan Tuhan? Apakah kita hidup melakukan agathos ergon? Setiap kali saya bertanya ini, saya ditanya kembali, ya Kak, mau Kak? Ya Kak, saya sadar Kak, saya hidup ada agathos ergon. Tapi pertanyaannya Kak, gimana cara ketemunya Kak? Saya pengen ngerti Pak, saya pengen tahu Kak. Supaya saya bisa dapat clue, petunjuk itu arahnya ke sana. Walaupun masih belum terlalu jelas, tapi supaya saya bisa tahu arahnya kemana tuh gimana Kak. Nah saudara, tahu nggak saudara pertanyaan ini sedemikian penting? Karena kalau saudara sudah dapat arahnya saudara, walaupun di masa krisis seperti ini, saudara akan tetap teguh. Kenapa? Because I know what I'm doing. Because I know what God wants me to do. Arah hidup saya kemana? Saya enggak galau, saya enggak khawatir, saya enggak gelisah. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan berkehendak saya melakukan hal ini. Nah, saudara, itu sebabnya saya ajak untuk kita mengenali bagaimana cara kita menemukan agathos ergon. Ada 3 caranya, saudara. Ya, ini kita sebut dengan 3P, yaitu passion, ya, pain, dan productivity. Nah, saudara, passion itu adalah gairah yang Tuhan beri, satu semangat sukacita, satu kebahagiaan, satu motivasi dari dalam ketika saya melakukan suatu hal. Saudara, ada orang passionnya kalau ketemu anak kecil. Dan passion itu nggak bisa dibuat-buat, saudara, nggak bisa.
Kalau saya ketemu anak kecil, saya senang sekali, saya bergairah sekali. Nah, saudara, itu adalah satu tanda utama. Itu penting sekali, saudara. Kenapa? Karena passion tidak bisa direkayasa. Enggak bisa, saudara. Ada orang-orang tertentu yang, saudara, kalau ketemu atau mendengar atau lihat alat musik, langsung saudara bisa trans, saudara. Wah, tenggelam. Dan menikmati dan larut di dalam musik, saudara. Sekali lagi, saudara, ya kita semua suka musik. Tapi ada orang-orang yang secara spesial, saudara, dia begitu total dan saudara begitu larut di dalam musik. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Ada orang-orang tertentu kalau ketemu orang miskin, saudara, tiba-tiba saudara dia senang dan ingin berbagi dan seterusnya. Nah, saudara, passion itu menjadi satu petunjuk utama, saudara. Dan yang kedua adalah pain, rasa sakit. Rasa, ya ini bicara tentang beban, saudara. Ya, yang mendukung passion itu. Kalau ketemu anak kecil yang passionnya, saudara, orang yang passionnya di anak kecil, lalu ketemu anak kecil itu dilecehkan atau ditelantarkan dan seterusnya, itu akan orang itu merasa sakit, merasa menderita, saudara. Nah, ini adalah konfirmasi terhadap passion dan productivity. Kita akan bahas lebih lanjut tentang productivity dan seterusnya, saudara. Itu pada minggu berikutnya, pada kesempatan berikutnya, dan kita akan masuk lebih dalam dan lebih tajam tentang hal ini. Itulah sebabnya saudara pastikan untuk saudara juga melanjutkan untuk kita mengerti apa sesungguhnya dan bagaimana caranya menemukan agathos ergon di dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, Engkau yang terus berbicara di tengah-tengah kami. Dan kami izinkan Tuhan sendiri yang berbicara. Biar kami menerima ini di dalam roh kami. Untuk kami beroleh anugerah menjalaninya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. What's up, Zil? Oke, thank you Kak Elcit sudah sharing. Teman-teman, ini pertanyaan yang bagus banget ya untuk kita bisa mulai mikirin, karena di masa-masa seperti ini, apalagi udah mau Natalan, lagi masa-masa mungkin banyak di rumah, banyak online class, kita banyak merasa bahwa apa sih panggilan kita gitu kan, apalagi teman-teman yang baru mau lulus, yang sudah mau lulus, yang sudah lulus, yang udah mau kerja. Panggilan Tuhan yang secara unik buat kita tuh apa sih? Mungkin kita baru tuh secara general kan. Mungkin secara masih kayak umum aja nih, tapi belum tajam nih. Nah teman-teman, Kak Elcit telah banyak sharing dan itu sangat membantu kita banget. Nah, gue berdoa semoga di masa-masa seperti ini, ketika kalian mungkin banyak di rumah, banyak jarang ketemu teman-teman secara tatap muka, banyak hanya interaksi hanya dengan layar, monitor, dan lebat internet. Gue berdoa semoga hubungan kita dengan Tuhan itu bisa semakin deep dan semakin strong. Supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman bisa ada kekuatan untuk bisa melewati hal yang masa-masa seperti ini. Yuk kita berdoa yuk. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Kak Elcit, berkati Tuhan hidup dia, berkati pelayanan dia, berkati Tuhan apa yang dia sedang rancang, apa yang dia sedang kerjakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Kak Elcit Tuhan sharing banyak hal yang memberkati kami Tuhan pada hari ini. Tuhan aku berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mungkin akan menghadapi semester tes Tuhan di akhir tahun ini. Biar ada hikmat, ada ketenangan Tuhan, ada kejujuran Tuhan, ada integritas Tuhan, walaupun Tuhan mereka melakukan dengan online, tapi mereka tetap menjunjung tinggi Tuhan kejujuran untuk bisa melakukan
tes dengan benar Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan, di rumah saat ini Tuhan yang sedang bingung dengan panggilan mereka Tuhan. Biar mereka mengerti bahwa Tuhan membentuk mereka secara unik, sehingga ada panggilan yang unik pula dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar Engkau ngerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Engkau, dan Tuhan ingin sekali, rindu sekali untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Engkau. Aku berdoa kepadamu pada hari ini, biar ada hikmat Tuhan yang turun, ada berkat Tuhan yang turun, biar kehidupanmu mengerti bahwa engkau hidup untuk menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sehingga pada itu biar engkau ngerti bahwa ada visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu secara khusus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kemanapun kau pergi, biar Yesus diekspresikan lewat interaksimu dengan orang lain, di dalam komunitasmu, dalam keluargamu, dalam pertemananmu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dimanapun kau pergi. Kau akan melihat bahwa engkau menemukan passionmu, kau akan melihat bahwa apa yang membuat engkau tidak rasa nyaman, dan akan membuat engkau merasa engkau efektif di tempat ini. Aku berdoa biar panggilan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah benar-benar mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Happy Sunday guys.